Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang menika kita badhe mirengaken midhangetaken merhatosaken menapa ingkang badhe dipun wedharaken dening panjenenganipun ad-da'i ilallah Al-Habib Umar bin Alwi As-Sigaf. Beliau alhamdulillah walaupun mendadak nanging saged ngrawuhi acara wonten saat menika minangka badal saking Al-Habib Umar bin Ahmad bin Idrus Al-Mutahhar ingkang masyhur kalian sebutan Habib Umar Mutahhar saking Semarang. Beliau Al-Habib Umar bin Alwi As-Sigaf niki asli Jawi. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Kempek asuhan Kiai Haji Agil Sirot, ayahanda dari Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU sebelum Kiai Yahya Sakuf. Kemudian beliau juga punya banyak kawan wonten tanah Jawi, wonten Sarang, wonten Lirboyo, beberapa gus dan kiai yang ada di sederetan pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Beliau satu Habib yang tinggal di Palembang nanging nggih saged basa Jawa keranten beliau tiyang sepuhipun wonten Jawi ananging bahasa Jawinipun beliau radi-radi ngapak nggih. Nah, ra ngapak ra kepenak nggih. Mangke bahasa beliau insyaallah nggih Jawi nggih bahasa Indonesia. Niki kangge muqaddimah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula tegasaken malih monggo niat siang menika kita tholabul ilmi nggih, niat ngaos lillahi taala. Mugi-mugi kerawuhan kita sedaya niki saestu dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan kita menawi mahabbah dateng ahlul bait Nabi Muhammad, cinta dateng habaib mboten pareng beda-bedakne. Iki Habib alim, iki Habib mboten alim, iki Habib soleh, iki Habib kurang soleh, mboten pareng beda-bedakne. Keranten napa? Mencintai ahlul bait niku karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena arodinya, hal-hal yang menempel pada diri mereka. Walaupun ada Habib yang tidak alim, tetap kita cinta. Karena apa? Karena di dalam diri Habib ini ada darah dan daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul baitil mustafa, para habaib ini adalah merupakan orang-orang yang suci, yang menjadi keamanan, sebab amannya bumi yang kita tempati ini. Mudah-mudahan dengan rawuhnya Habib Umar bin Alwi As-Sigaf daerah kita diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih belum taat dijadikan ahli taat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Habib Umar bin Alwi As-Sigaf, fa alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para asatidzah,
yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Margo Bakti beserta dengan segenap staf dan perangkatnya, juga tak ketinggalan Mudir TPA Darus Syifa, juga beserta dengan staf asatidahnya yang saya banggakan, para sesepuh binesepuh, tokoh masyarakat, para tetamu undangan ingkang kula mulyakaken, para hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Langkung rumiyin kula matur syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten siang menika kula saged muwajahah mujalasah, duduk bersama, saling tatap, saling mengenal walaupun belum begitu dekat. Ini semua adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, paling cepatnya amal yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-birru wasilatur rahmi, asra'ul amali sawaban, paling cepat amal yang spontan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan baik dan silaturahmi. Saya belum ceramah, sudah dikasih makan, tadi sarapan, dikasih kopi, tak ketinggalan karena saya ahlul hisab, dikasih rokok juga. Itu bentuk daripada thawab, bukti daripada pahala yang diberikan kepada kita, kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan warga desa Margo Bakti. Dapat sambutan satu hal yang dulu pernah diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau hendak melakukan dakwah ke daerah Taif. Keinginan beliau, hasrat beliau adalah mendapat sambutan yang ramah, sambutan yang positif. Karena beliau di Mekah sudah dihalang-halangi untuk menyampaikan risalahnya. Beliau punya keinginan menuju Bani Thaqifah ke Taif sana. Jaraknya sekarang saja 80 km. Apalagi dulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalannya belum serapi sekarang ini. Tapi ternyata
Beliau setelah menginjakkan kakinya di Taif, bukan sambutan yang ramah yang beliau dapatkan, bukan sambutan yang kemudian memberikan harapan, tapi justru di luar pemikirannya, di luar perkiraannya, di luar sangkaannya. Baru masuk Taif sudah dikepung oleh para budak, dikepung oleh anak-anak yang diprovokasi oleh orang tuanya, oleh para majikannya untuk meneriakkan yel-yel yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma itu, beliau dilempari batu oleh penduduk Taif sampai kakinya berdarah-darah. Beliau berlari, kita nggak bisa membayangkan manusia yang menjadi alasan utama Allah menciptakan jagat raya dan isinya, saat itu dikejar-kejar oleh anak-anak, dikejar-kejar oleh para budak, dilempari batu, dilempari kerikil, sampai kemudian kaki beliau berdarah-darah. Malaikat saja yang tidak punya nafsu, nggak ada, malaikat itu nggak punya nafsu, akal dia punya tapi nafsu nggak punya. Oleh karenanya malaikat tidak ada yang memiliki sifat ambisi, apalagi ambisius. Tidak ada kompetisi, tidak ada perlombaan, tidak ada hasud, tidak ada iri dengki, karena mereka nggak punya struktur nafsu. Malaikat Malik tidak pernah cemburu dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu malaikat penjaga sorga, yang dilihat oleh beliau bidadari terus. Yang dilihat oleh beliau adalah sesuatu yang indah terus. Sementara malaikat Malik dengan pasukannya Zabaniyah, yang dilihatnya adalah manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang jelek, dan tidak ada keindahan sedikit pun yang namanya di neraka itu. Tapi Malik dan Zabaniyah tidak pernah kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjadi bargaining, agar terjadi penukaran, agar terjadi sip-sipan. Enggak cemburu, enggak iri dengan malaikat Rid, karena enggak punya nafsu. Tapi saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu dan diteriaki dengan teriakan-teriakan yang tidak senonoh, yang tidak sepantasnya diterima oleh beliau, seluruh malaikat diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu marah. Semuanya menghadap Nabi Muhammad, menawarkan diri. Malaikat yang ditugasi oleh Allah menjaga bumi datang menghadap Nabi. Saya dan yang saya jaga, yaitu buminya, siap untuk menerima titah, menerima perintah darimu wahai kekasihku Muhammad. Asal engkau mengatakan, ya bumi, merekahlah, membelahlah, dan caplok semua, bukan saja Taifnya tapi seluruh penduduknya, bukan saja penduduknya tapi desanya. Nabi enggak mau. Gunung-gunung yang ada di Mekah juga menawarkan diri, mau terbang semua, dan
menimpakan dirinya ke penduduk Taif. Nabi juga tidak mau. Angin, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga angin juga menawarkan diri. Dengan sekali hembusan mereka akan tak tersisa lagi. Nabi juga tidak mau. Seraya beliau mengatakan, bu'ithu rahmatan wala bu'ithu la'anan. Saya diutus untuk memberi rahmat. Innama bu'ithu rahmatan. Saya diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat, cinta dan kasih sayang. Saya tidak diutus oleh Allah untuk mengutuk, untuk melaknat. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukannya kemudian Nabi menuruti, mengambil tawaran dari sekian banyak malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawal, mengatur bumi dan segala isinya, tapi justru Nabi kemudian malah mendoakannya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Mereka melakukan ini semua karena tidak mengerti, karena tidak tahu. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, saya sampaikan ini karena peristiwa yang dialami oleh Nabi di Taif itu menjadi salah satu sababun minal asbab, menjadi salah satu penyebab Nabi kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankannya beliau di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan setelah Mi'raj, uruj ila sama, beliau dibawa oleh malaikat Jibril menembus langit yang ketujuh. Tapi backgroundnya begitu. Karena sepulangnya beliau dari Taif, kalau ibaratnya kita sudah, kalau manusia nih sudah sumpeknya setengah mati. Di Mekah setiap jengkal tanah yang dilalui oleh Nabi itu semuanya diblokir oleh penduduk Mekah yang masih kafir. Gerak-gerik dakwah Nabi 24 jam dimonitor oleh Sonadidul Quraisy, kaum elit Quraisy pada saat itu. Sampai Nabi mengatakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Tuhan, ya Allah, asal engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Kau serahkan, kau kendalikan urusan dakwahku, diintervensi oleh penduduk Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah, aku tidak peduli. Kau perlakukan aku melalui penduduk Taif dengan sikap yang tidak bersahabat, aku juga tidak peduli, asal engkau tidak marah kepadaku. Kehambaan Nabi Muhammad saat itu tanpa terkoreksi sedikit pun, murni, tidak ada makam abadiyah yang kemudian lebih besar, lebih kuat dari makam kehambaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian Allah berkenan
memberikan tasliyah, memberikan hiburan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk traveling, perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang merupakan traveling tadi, jalan-jalan. Oleh karenanya para bapak, para ibu yang saya muliakan, salah satu dimensi daripada Al-Isra itu adalah kalau kita sumpek. Ibu-ibu wis sumpek gitu loh. Kenapa sumpek? Disiksa terus oleh laki ibu. Esok-esok disiksa ning sumur. Habis diperas di sumur, siang sedikit di dapur. Capek di sumur, durung hilang. Capek di dapur juga durung hilang. Capek lagi, maaf, ini suami istri, capek juga di kasur. Ini kehidupan wanita muslimah kan begitu. Sumur, dapur, kasur. Itu namanya radius, ibu-ibu. Bahasa sekarang namanya radius. Itulah sumur, dapur, dan kasur. Padahal ini bapak-bapak harus terima kasih. Pak, dalam Islam itu tugas istri bukan di sumur, tugas istri bukan di dapur, tugas istri hanya di kasur. Yang namanya sumur dan dapur itu bonus saja, bonus dari istri-istri sampean, bentuk servis dari istri-istri panjenengan, garwa-garwa panjenengan. Kalau bicara soal keharusan, tidak ada keharusan istri kita di sumur, istri kita di dapur. Istri itu kapan suami mau, ready, siap, dimanapun. Itu mulai dalam Al-Quran Allah mengibaratkan gimana? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian wahai para suami adalah ladang-ladang kalian, ya, kebun sawit gitu loh, kebun karet kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah kebun-kebun kalian itu, anna syi'tum, ay kaifa syi'tum, dimanapun, bagaimanapun kamu suka datangi. Itu tugas istri. Yang namanya Pak Tani itu tidak didikte oleh kebun, tapi kebunnya yang didikte. Kapan saja petani itu ke kebun, nggak ada larangan. Mau esok-esok, siang sedikit, mau sore-sore, mau malam hari, nggak ada yang larang. Oleh karenanya az-zara'ah itu afdalul makasib. Petani itu profesi yang paling afdal untuk kita mencari nafkah. Itu afdalul makasib, itu az-zara'ah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda, alamat-alamat dina kiamat niku, orang Islam tidak mau lagi jadi petani. Ini min asyratis sa'ah. Kalau Anda kemudian memahami hadis ini, membawa hadis ini ke dalam
tadi, kalau mahasiswa suka KKN namanya, kuliah kerja nyata. Maaf para bapak, para ibu, karena sampean pun boten kerso, boten demen, tidak suka menjadi petani, berapa banyak, berapa ribu, bahkan berapa juta hektar tanah teng Indonesia niki dikuasai oleh investor asing. Sepanjang jalan, kalau saya di Bangka, kebetulan saya banyak majelis di Bangka, sama seperti kalau di sini Ustadz Ahmad bin Alwi Al-Kaf atau Ustadz Bandung, ya. Saya dari tahun 2002 ke Bangka, sekarang ada 21 majelis di Bangka, tapi pakai kitab bukan ceramah, ya. Sepanjang dari mulai Bangka Barat sampai Bangka Selatan itu kebun sawit semua. Tapi ketika saya tanya, punya siapa itu? Punya orang Malaysia, punya orang Korea. Lah orang sini yang mana? Dulu ada plasma, dikasih 2 hektar. Cuma biasanya pribumi sana untuk ngurus 2 hektar aja males. Lama-lama akhirnya apa? Ya masuk ke PT semua, kan perjanjian HPA begitu biasanya. Boleh ngambil tanah di sini, tapi pihak perusahaan memberi tiap warga ibaratnya 2 hektar untuk ngurus, ya, dibayar loh dari mulai tanam sampai berbuah itu gaji. Nanti ketika sudah berbuah bayar, ya, apa itu 40, 60 atau 30, 70. Tapi rata-rata penduduknya itu malas. Sehingga akibatnya apa? Tidak diurus. Akhirnya kembali ke ini min asrati saat. Maaf para bapak, para ibu, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, kalau bicara soal ekonomisnya, memang menjanjikan ekonomi yang luar biasa, yang namanya perkebunan sawit. Tapi kalau kita bicara soal ketahanan pangan, maaf, selagi beras masih mudah kita dapat dari Palembang, dari Kayu Agung, dari Lampung, no problem. Tapi ketika tanah di sini sudah tidak ada yang nanam padi lagi, sudah tidak ada yang menanam jagung lagi, ketika kemudian beras hilang di pasaran, apa kita mau ngerebus sawit? Apa kita mau nggodok sawit? Apa kita mau tadi, ya, ngemot sawit? Tentu tidak bisa. Ini namanya strategi. Oleh karena itu faktor ekonomisnya kita kejar. Kalau bapak punya tanah ibaratnya 2 hektar, saya taruh setengah sawit, setengah hektarnya padi. Padinya untuk makan, sawitnya untuk lauk pauknya, karena dijual. Tapi kalau kita terlena, maka Nabi mengatakan min asratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat adalah ketika petani yang menjadi soko guru tentang ketahanan pangan itu sudah tidak mau lagi jadi petani. Padinya nggak ditanam, jagungnya nggak ditanam. Yang dibutuhkan oleh tadi, ya, karbohidrat kita nggak ada. Pan mangan apa gitu loh. Kadang ubi saja yang ditanam bukan ubi panganan, tapi ubi racun. Ya. Lah beras nggak ada, jagung ora ono, sing ono ubi, bodin, singkong, tapi racun, bukan kenyang, bukan wareg, tapi kelenger. Pas mangan bodin, ya hitungan menit, 2 menit, kejang-kejang, kelenger gitu loh.
apalagi mangan sawit. Yang payah kalau sudah giginya ompong itu loh, sing dimut kemudian sawit, aduh. Oleh karena itu mari, ini mumpung ada Pak Kepala Desanya, yang namanya warga, yang namanya rakyat, memang itu harus dibimbing, harus, terutama soal ketahanan pangan tadi. Jangan iya kita bicara dan kita ya memohon kepada Allah agar tidak kekurangan stok beras atau bahan pangan yang kita butuhkan, bahan pokok. Tapi yang namanya dunia, saya bicara seperti ini juga berdasarkan jurnal yang saya baca. Ada ramalan dari Bank Dunia, belum sebulan umur ramalan itu, Indonesia dikhawatirkan menjadi negara yang kemudian terpecah belah. Banyak kemudian daerah yang akan memerdekakan dirinya sendiri. Faktor pertama yang menjadi penyebab adalah penguasaan lahan hanya untuk beberapa orang, yang satu orang itu kadang bisa kemudian lahannya kalau dibagi dengan satu kecamatan itu rata. Itu mulanya kan ada yang punya 1.000, 2.000, ya puluhan ribu. Yang kita 1 hektar susah, mereka punya puluhan ribu. Nah kalau semua tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang, maka kita bisa didikte tadi. Akhirnya apa? Berasnya import dari Vietnam, import dari Thailand, import dari Kamboja, import dari India. Bahkan kita yang subur tanahnya, bahan baku tempe, bahkan bahu tahu, yang namanya kacang kedelai, masih tergantung dengan import tadi. Padahal kita adalah negara agraris. Ini semua adalah masdak, pembenaran atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk alamat kiamat. Petani gengsi jadi petani lagi. Anak-anak muda sekarang gengsi untuk turun ke kebun, ke sawah. Kepenginnya apa? Urban, ke kota. Mengejar posisi-posisi apa? ASN, yang nantinya dapat pensiun, ongkang-ongkang. Iya, duitnya banyak. Kalau yang dibutuhkan masih ada yang jual, sejahtera. Tapi duit banyak, kalau barangnya nggak ada kan susah. Dulu ada pupuk subsidi namanya, susah didapat. Sekarang yang non subsidi juga kadang ada, kadang tidak ada. Ini pengalaman saya di Bangka, betapa susahnya mencari pupuk-pupuk yang non subsidi. Mau beli, duitnya ada, tapi barangnya tidak ada. Untung masih pupuk. Kalau beras yang tidak ada, kira-kira gimana? Bawa duit kemana-mana, tapi beras yang kita butuhkan nggak ada. Oleh karena itu jangan sampai apa yang menjadi ramalan Bank Dunia terbukti, naudzubillah min dzalik, terhadap negara kita ini. Ini semua tidak lepas dari perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu melalui momentum peringatan Al-Isra wal Mi'raj ini, khususnya anak-anak muda, silakan Anda mau cari pengalaman di kota, Anda mau belajar setinggi-tingginya, tapi tolong jangan dijual tanah-tanah, terutama yang dapat warisan dari bapak saudara, ibu saudara. Tapi garaplah itu, dan tetap dengan pola ketahanan pangannya harus dijaga. Kalau di desa Margo Bakti ini
ada sekian puluh bahkan sekian ratus hektar yang ditanami padi yang merupakan bahan pokok pangan kita, kemudian tidak keluar dari kampung kita ini, insya Allah ketahanan pangannya itu masih bagus. Kalau ketahanan pangannya bagus, maka bisa juga mengurangi kenakalan, bisa mengurangi segala bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena biasanya orang melawan hukum itu dipacu oleh perasaan lapar. Wong Jawa punya pepatah, weteng ngelih pikiran ngalih gitu. Nggih. Nggih mboten? Weteng ngelih pikiran ngalih. Perut lapar berubah pikirannya. Ketika tidak lapar, oh ini punya tetanggaku. Ketika belum lapar, oh ini punya temanku. Ketika belum lapar, oh ini punya mertuaku. Tapi ketika lapar, tetangga nggak kelihatan lagi. Teman tinggal teman. Bahkan mertua tinggal mertua. Karena lapar, main bat. Akhirnya apa? Filosofinya wal kedua. Ora kodok, ora kadal, bahkan aspal diuntal. Ini karena apa? Bermula dari ketahanan pangan. Oleh karena itu harus strategis, itu harus. Pak Harto kan orang Solo Pak ya. Ini banyak sini kan orang Solo juga, Solo Tigo, dari daerah Kemusu. Pak Harto itu kalau akademisnya kurang Pak, nggak punya gelar profesor, doktor, SH, insinyur enggak. Tapi beliau itu seorang ahli strategi. Setelah reformasi, kebebasan yang sebebas-bebasnya bisa diraih oleh kita, tapi dari sisi ketahanan pangan nasional belum bisa seperti Pak Harto dulu. Di zaman beliau pernah ada yang namanya swasembada pangan. Bahkan beliau sempat ekspor, bukan impor, ekspor beras, jual beras ke luar negeri. Tapi sekarang boro-boro nak jualan ke luar negeri. Untuk kebutuhan dalam negeri saja, kalau tidak ditopang dengan impor, beras sampai Margo Bakti, ya, wallahu a'lam, lancar atau tidaknya. Jadi Pak, yang paling gak enak hidup ini ketergantungan, itu gak enak. Yang paling enak adalah kemandirian. Dan kemandirian itu bisa diraih oleh kita asal sama-sama ada perhimpunan tani di desa Margo Bakti ini sepakat, dikomandoi oleh Pak Kadesnya beserta dengan perangkatnya, ditutuai oleh para tokoh masyarakatnya. Tanah di sini minimal yang punya 5 hektar 1 hektar untuk padi. Maka ketika padi bisa 2 tahun sekali, aman. Bila perlu ciptakan cukongnya gitu loh, smelternya. Orang yang apabila ada petani mau menjualnya, jangan keluar kampung, di dalam kampung ini. Itu bisa Pak, di Rembuk itu bisa. Sehingga menjadi desa percontohan. Yang lain tergantung beras, tapi kita malah menjadi yang digantungi. Itu bisa, tanah kita subur. Dan tadi anak-anak kita banyak yang sekolah, banyak yang melek dengan pengetahuan, terutama dengan masalah pertanian, botani. Ayo bersama-sama
untuk kita. Karena ini juga adalah misi yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada background, latar belakang yang melatar belakangi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah kesumpekan, kesusahan, masyaqqah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi baru saja ditinggal wafat istri pertamanya. Tidak berselang lama pamannya, istri yang menghibur beliau saat beliau pulang dari dakwah, tidak ada lagi. Yang ada adalah putri-putrinya yang lebih memperhatikan lagi menurut kita, bukan menurut Nabi. Putri bungsunya masih kecil, As-Sayyidah Fatimah. Sedangkan As-Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kalsum adalah janda muda. Karena baru saja diceraikan oleh putra-putranya Abi Lahab. Walaupun perceraian itu adalah yang diminta oleh Nabi. Karena kedua mantunya tidak mau masuk Islam. Coba para bapak, para ibu bayangkan, ketika ada seorang kiai, justru yang menjadi provokator kenakalan anak-anak muda adalah menantunya sendiri, keluarganya sendiri. Betapa sangat menderitanya. Bahkan menantu yang pertamanya Abil As, suami daripada As-Sayyidah Zainab, juga belum masuk Islam pada saat itu. Pulang dakwah yang menyambut putrinya yang kecil dan dua janda. Bukan main. Itu mulanya asyadul bala. Bala yang paling agung, bala yang paling besar yang pernah diterima oleh manusia adalah bala yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dalam kedukaan, dalam kesumpekan, dalam kesusahan, maka butuh hiburan. Ini min sunnatullah. Jadi kalau panjenengan tembek mawon jual panen sawit dapat sekian puluh juta, terutama para suami, tolong ajak istrinya jalan-jalan ke Palembang. Jangan disiksa terus di sumur, di dapur, di kasur. Ajak traveling, ajak hiburan, dharma wisata. Karena kita orang Islam, maka baru saja yang dikerjakan oleh para asatid di sini ziarah Wali Songo, jalan-jalan. Jangan bapak emawon gitu loh. Jangan jenengan doang. Ya, lanange mobat mabit, ngalor ngidul, ngetan ngulun. Ya, bojone sumur, dapur, kasur. Ajak mereka. Lebih jauh lagi umroh gitu. Ajak mereka umroh, refreshing. Agar tadi tempaan sumurnya, tempaan dapurnya, tempaan kasurnya menipis gitu, hilang gitu. Balik umroh, balik ziarah, fresh lagi, seger lagi. Yang untung sampean gitu. Tapi kalau istri sumpek terus, jangan-jangan kadang lupa ngasih garam sayur, kadang kakean ngasih mending kelalen ya, ngasih garam atau kelalen kakean ngasih, mending apa namanya kelalen ngasih garam, bisa langsung apa. Tapi kalau keasinan yo susah, nambah banyak orang sedep. Gara-gara apa? Gara-gara tadi Anda cuma memanfaatkannya untuk menyervis Anda, tapi Anda nggak pernah menyervis mereka. Padahal
suksesnya seorang suami karena ditopang oleh para istrinya. Ingat itu. Hebatnya seorang suami karena dorongan para istrinya. Oleh karena itu jarang para bapak yang masih single kemudian sukses itu jarang. Laki-laki itu ketika masih jablay, ketika masih bujangan atau tidak punya pasangan, jarang yang kemudian berhasil, itu jarang. Tapi ketika kemudian di belakang mereka ada istri, apalagi sudah kemudian berbuah, ada putra dan ada putri, kebanyakan mereka kemudian meraih keberhasilan. Tapi ketika berhasil, jangan lupakan mereka. Jangan kemudian pura-pura tidak tahu. Karena ini juga yang dikembangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Betapa susahnya beliau sepeninggal daripada As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau single parent, mengasuh 3 putrinya, tidak ada backing lagi, tidak ada andalan lagi yang bisa melindunginya dari kejahilan, kenakalan masyarakat Mekah pada saat itu. Sejak As-Sayyidah Khadijah meninggal, Abi Thalib meninggal, orang Mekah yang kufar, yang kufur, yang kafir sudah tidak segan lagi menyakiti beliau, bukan dengan mulutnya saja tapi dengan actionnya. Mulai itu Nabi lagi sujud, dari atas Ka'bah kotoran onta ditumpahkan ke tubuh beliau. Itu karena tidak ada As-Sayyidah Khadijah, karena tidak ada Sayyidina Abi Thalib. Ketiadaan istri, ketiadaan paman, orang Mekah kemudian semena-mena dengan Nabi Muhammad. Sumpeknya bahasa kita bukan main. Ketika beliau antara maghrib dan isya sedang berada di Masjidil Haram, ja'ahu Jibril, mendatangi beliau malaikat Jibril, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa beliau ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya adoh, paling adoh itu Aqsa, paling ujung. Masjid yang saat itu letaknya jauh dari Masjidil Haram. Orang Mekah biasa ke sana paling cepat 1 bulan mangkat, 1 bulan balik. Jadi PP zahab wa iyaban paling cepat syahrain, 2 bulan. Pada umumnya 40 hari berangkat, nyampe 40 hari pulang, 80 hari PP Mekah Masjidil Aqsa. Sekarang aja ditempuh dengan pesawat. Pesawat itu kalau antara Timur Tengah paling cepat 2 jam. Anda terbang dari Abu Dhabi ke Yordan 2 jam, dari Jeddah 2 jam, dari Son'a 2 jam. Itu pesawat. Nanti dari Urdun, Yordania, kalau Indonesia nggak ada penerbangan ke Tel Aviv, bandara Israel itu nggak ada, jadi pakainya darat. Juga berjam-jam, apalagi pakai onta. Kemudian saat itu yang namanya Palestina dikuasai oleh Romawi, disebut Bizantium Timur, masih Kristen gitu. Jadi Masjidil Aqsa masih banyak salib gitu. Karena Romawi agamanya Kristen. Beliau dijemput oleh Nabi Muhammad
kemudian tujuan akhirnya adalah Masjidil Aqsa. Namun sebelum ke Masjidil Aqsa, Nabi dibawa muter-muter oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena Nabi adalah imamul ummah. Nabi adalah pemimpin manusia. Yang namanya pemimpin itu harus tahu area, wilayah yang dipimpinnya. Mulanya Pak Kades ini masukan. Jadi Pak Kades beserta dengan terutama Pak Kadesnya, daerah area Margo Bakti ini itu harus Pak Kades tahu tiap jengkalnya. Nggak boleh hanya laporan dari staf-stafnya saja. Ujung kulon, ujung timur, ujung lor, ujung kidul itu harus tahu. Kenapa? Karena menjadi orang yang nomor satu di desa ini. Area. Siapa tahu nanti ada daerah lain mau nyerobot gitu. Artinya antisipasi. Itu yang kemudian diberikan oleh Allah membekali kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kalau ada orang sekarang bicara tentang Antartika, bicara tentang kutub utara selatan, bahkan ketika orang sekarang dengan ipteknya bicara tentang antariksa, maka Nabi di atas mereka pengetahuannya. Orang-orang Amerika insinyurnya, astronomnya paling hanya sampai keluar dari daya tarik bumi antariksa itu, keluar dari gravitasi bumi sampai ke langit nggak bisa. Jadi mereka nggak boleh sombong dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad bukan sampai ke antariksa doang, menembus lapisan langit yang ketujuh. Kalau sekarang ada drone, ada pesawat yang tanpa awak bisa kemudian ke kutub utara, ke kutub selatan, mereka masih terbatas dengan gumpalan es. Di balik gumpalan es itu masih ada daerah lain, mereka belum sampai ke sana. Iptek mereka baru sampai di situ. Tapi Nabi Muhammad tidak ada ruang sejengkal pun yang tidak beliau tahu. Itu yang didapat oleh Nabi saat perjalanan Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau uruj ila sama, beliau melihat, belum sampai ke langit, melihat benda-benda yang terbang termasuk iblis alaihi laknatullah, sampai menembus langit pertama kedua, bertemu dengan seluruh anbiya seniornya, rasul seniornya, sampai kemudian berada sampai di satu tempat yang namanya Mustawa, tempat yang nggak pernah malaikat pun nggak pernah ke sana, apalagi wong, apalagi astronot. Malaikat Jibril aja nggak bisa ke sana. Ketika Nabi harus menembus cahaya, malaikat Jibril berhenti. Ya Muhammad, fama minna illa lahu maqamun ma'lum. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, tidak ada di antara kita kecuali punya kedudukan sendiri-sendiri. Aku nggak bisa lagi mengikutimu. Yang akan kau tempuh, yang akan kau tembus adalah nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Kalau aku memaksakan diri, maka aku akan terbakar. Setelah itu Nabi nggak bisa memaksanya. Karena apa? Karena memang nggak bisa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari nur itu orang, sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Allah ciptakan, Allah wujudkan cahaya itu seperti Sayyidina Abi Bakar.
Karena dalam perjalanan darat beliau, terutama saat hijrah, yang menemani Rasulullah dari Mekah sampai ke Darul Hijrahnya Madinah Al-Munawwarah adalah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Maka naik lagi, sampailah di satu tempat yang memang Allah berkenan untuk Nabi sampai di situ. Dan di situ singkat ceritanya terjadi dialog antara Nabi Muhammad dan Rabbuna Jalla Jalaluh. Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian mereka berdua mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Alenia, assalamu alayna. Ini harus kita pahami para bapak, para ibu yang saya muliakan. Allah dan Rasulnya ketika mendemonstrasikan kebesarannya, keagungannya, tidak melupakan hamba-hamba pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Allah dan Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang memberikan hak-hak Tuhannya dan juga hak-hak sesamanya. Lalu Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang ditimpali oleh Allah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya dalam kitab fikih redaksi tasyahud, tahiyat itu disebut tasyahud. Bukan syahadah, tapi tasyahud. Tasyahud itu saling bersaksi. Kalau syahadah itu bersaksi saja. Walaupun syahadah itu masdarnya, asal kata daripada tasyahud. Kan kalau ilmu shorof itu ilmu yang kemudian memberi pengetahuan kepada kita untuk perubahan dari satu makna ke makna yang lain. Kalau syahid itu saya telah bersaksi. Asyhadu saya sedang dan akan bersaksi. Syahadatan bersaksi. Itu masdarnya, asal kata. Tapi kalau kemudian untuk menunjukkan makna saling, ada mustarak, ada join, ada kerjasama, maka tidak boleh syahidna, nggak boleh, tapi tasyahadna, kami saling bersaksi. Oleh karena itu tasyahud bukan syahadah. Tahiyat itu tasyahud. Kenapa disebut tasyahud? Nabi bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan Allah pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Allah bersaksi. Oleh karena itu jika ada orang yang tidak bersaksi Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah, sama sekali tidak merugikan Nabi Muhammad. Karena yang mengutusnya telah mengakuinya beliau sebagai utusannya. Oleh karena itu bahasa Nabi simpel para hadirin yang saya muliakan. Nabi mengatakan, ini sebagai apa akhir yang saya sampaikan, beliau mengatakan dengan tadi penuh harapan, antusias yang tinggi, dan ini harus dimiliki oleh setiap jiwa pemimpin. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Tidak ada nabi pun, tidak ada rasul pun sebelum nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan seperti itu. Nabi dengan penuh optimisme mengatakan semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, sing ora gelem. Yang tidak mau, yang mau semuanya masuk surga,
kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, seraya beliau bertanya kepada Nabi, wa mayyaba ya Rasulullah, siapa orang yang diajak masuk surga kok tidak mau? Padahal di surga nggak ada kesusahan sedikit pun. Kalau kita minum di surga, para bapak, para ibu, ini minuman 1 gelas. Kalau saya haus, yang pertama yang paling enak. Yang kedua, ketiga enak, tapi tidak paling enak, kalah dengan yang pertama. Anda lapar sekali makan, piring pertama, suapan pertama itu enak sekali. Kedua masih enak, tapi di bawah yang pertama. Terus makin lama makin gak enak. Apalagi kalau sudah gitu loh, ya. Itu sudah gak enak. Dipaksakan gitu loh. Tapi di sorga sebaliknya, minuman 1 gelas, buah apel atau buah jeruk, masih dengan buah itu, gigitan pertama nikmat sekali, gigitan yang kedua lebih nikmat dari yang pertama, tegukan yang pertama kalau air nikmat, yang kedua lebih nikmat, begitu seterusnya, abadal abad, selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian menjadi tipis harapan kita untuk bisa menghuninya. Nabi mengatakan semuanya rak bongkrek gitu. Tidak peduli partainya apa, tidak peduli ormasnya apa, tidak peduli status sosialnya menjadi apa, selama dia umatku akan masuk surga semua, kecuali sing ora gelem, yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, yang taat kepadaku pasti masuk surga. Ini lebih lagi memberikan harapan kepada kita. Pertama Nabi mengatakan yadkhulul jannah, ata bisighatil mudhari', dengan menggunakan fi'il mudhari' yang zamannya itu hal atau mustakbal. Kalau diucapkan di dunia berarti mustakbal, nanti. Tapi setelah ditanya siapa yang tidak mau, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Pakainya apa? Madi, dakhala. Dakhala itu wis manjing gitu loh, wis melebu, sampun manjing gitu. Itu namanya dakhala. Orangnya masih di dunia, ketaatan kita kepada Nabi ini di dunia, tapi masih di dunia Nabi mengatakan dakhalal jannah. Itu namanya litahaqquqil wuqu', untuk memberikan kepastian masuk surga. Orang yang taat kepada Nabi, Nabi yang memastikan masuk surga. Walaupun ada ulama mengatakan tidak pasti masuk surga, kan suka ada ulama yang tadi pemahamannya tulalit gitu loh. Paling kalau sudah sepuh, sudah tua, ya, kadang. Tapi ada orang tua yang pemahamannya, pemikirannya tidak kemudian tulalit, ya. Di Marga Mulia ini aja ada, ya, Mbah Mukhtarom itu umurnya udah 74, tapi dari Medan ke Aceh naik sepeda, gila, ya. Ente aja yang muda belum tentu mampu gitu loh. Medan Aceh 2 malam setengah gitu loh, 2 hari, ya, 2 malam setengah hari, 1 hari naik sepeda, umurnya udah 70. Model saya, aduh, teklok, bisa dengkulnya kemudian copot gitu. Tapi kebanyakan gitu, karena faktor pemikiran, ya, banyak terbelenggu oleh urusan dunia, akhirnya pemahamannya tulalit. Nabi memastikan, orang yang memastikan umatnya masuk surga, nggak mungkin dianya nggak pasti masuk surga.
Kurang ajar. Kalau ada orang mengatakan maybe, mungkin Nabi bisa masuk surga. Ya Allah, maybe. Ya. Pasti. Karena orang masuk surga itu birahmatillah. Sedangkan Nabi adalah rahmatan lana. Nabi itu rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang menyebabkan kita masuk surga, manusia masuk surga itu karena rahmat Allah. Sedangkan Nabi adalah rahmatun muhdad, rahmat yang dihadiahkan untuk kita. Masa penyebab masuk surga nggak pasti masuk surga? Dia omongi bloon loh, kayak tersinggung gitu loh. Jahil murakkab gitu loh. Ya. Bodoh doh gitu loh. Goblok-blok gitu loh. Bukan cuma goblok, tapi ada taukidnya. Goblok-blok gitu loh. Bodoh doh. Aduh. Yang menyebabkan kita masuk surga itu rahmat, dan Nabi itu adalah rahmat. Yang tidak mau, apa kata Nabi? Waman asani faqad abah. Yang mendurhakai aku, yang tidak mau beriman kepadaku, dia benar-benar tidak mau masuk surga. Ini bahasa juga perlu ditiru para bapak, para ibu yang saya muliakan, terutama anak-anak muda, para asatidz-asatidzah. Diksi. Diksi itu pemilihan kata. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti jadi mubaligh kemudian didemo oleh orang Islam. Karena apa? Diksinya, pemilihan kata-katanya yang tidak senonoh. Kan ada ustadz yang kemudian didemo itu karena mengatakan hal-hal yang tidak selayaknya, disandang oleh As-Sayyidah Aisyah, As-Sayyidah Khadijah. Walaupun dia tidak ada niat untuk mencemarkannya, tapi diksi, pemilihan katanya yang tidak tepat. Lihat, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakai aku berarti tidak mau masuk ke surga. Di akhirat nanti, kalau orang itu tidak ada di surga, pasti di neraka. Kalau orang itu tidak ada di neraka, pasti ada di surga. Karena tidak ada tempat lain kecuali surga atau neraka. Tapi Nabi tidak mengatakan waman asani dakhalan nar, tidak. Ini namanya diksi, pemilihan kata-kata. Seorang ilmuwan, seorang yang berkependidikan, orang yang punya ilmu, itu bahasa harus diatur. Jangan asbun, asal bunyi, asmong, asal ngomong gitu. Tapi diksinya kemudian salah kaprah. Lihat, yang taat kepadaku pasti masuk surga. Yang tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Nabi tidak mengutuk umatnya yang kafir pasti masuk neraka, tidak. Ini jiwa seorang pemimpin. Menjadi pemimpin itu harus benar-benar tahu bahwa ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro kita jaga, yang kontra kita bina. Bagaimana agar yang tadinya kontra menjadi pro kepada kita? Karena pembinaan kita. Jangan pakai politik dendam, itu jangan. Dulu kau nggak milih aku, dulu kau di kubu yang sana. Itu pemimpin abal-abal namanya. Harus. Karena apa? Hidup ini pilihan. Berhak saja orang memilih siapa saja. Tapi setelah kita menjadi pemenang, ayo kita rangkul. Kenapa? Bisa saja orang yang tadinya pro dengan kita malah menjadi kontra. Sementara yang tadinya kontra dengan kita malah menjadi pro dengan kita. Itulah dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, sebagaimana kita maklum bersama bahwa oleh Al-Isra wal Mi'raj adalah sholat 5 waktu yang pahalanya tetap 50 waktu.
dikurangi pekerjaannya tapi tidak dikurangi upahnya. Jadi kalau sampean jadi bos gitu loh, ada pegawai sampean karena lagi sumeng, sakit ndasnya sakit gitu loh, sakit kepala, pening, demam, sehingga kemudian hanya mampu bekerja setengah hari, paruh hari. Mestinya bayarannya 100.000, karena separuh jadi 5 bu, tapi dia separuh hari karena sakit. Dan Anda orang mampu sumbangan, jangan dipotong gajinya, kasih 100.000 walaupun kerjanya setengah hari. Ini bicara Anda mampu. Kenapa? Karena yang diperlakukan oleh Allah aja begitu. Pertama, Nabi diberi tugas untuk dia dan umatnya 50 waktu. Kalau 50 waktu tidak dikurangi oleh Allah pekerjaannya, waduh, banyak lahan kemudian nggak bisa kita tanami, nggak ada waktu untuk bercocok tanam, sholat terus gitu. Repot kita mau ngurus dunia. Dikurangi oleh Allah 9 kali Nabi menghadap Allah malam itu. 5 sampai tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, 5 waktu masih berat, umatmu gak akan kuat. Kata Nabi, akulah izin. Udah malu, udah 9 kali aku tolabul takfif, mencari keringan. Udahlah Musa, 5 waktu. Ya, ternyata memang tadi prediksi Nabi Musa, ini namanya isyarah nubuwah gitu. Banyak umatnya Nabi Muhammad yang dikerjakan cuma 5 waktu, pahalanya tetap 50 waktu, al-hasanat bi asyri amthaliha, tapi masih dak-dakling. Kadang sempat sholat duhur, kadang ora, kadang sempat asar, kadang lewat asar, kadang sempat maghrib, kadang gak kepikiran maghrib. Begitu. Padahal cuma 5 waktu. Bagaimana kalau 50 waktu? Ini. Puasa cuma 1 bulan dari 12 bulan. Ramadan yang 1 bulan lagi insya Allah, kurang dari 1 bulan. Cuma 1 bulan dari 12 bulan. Sami mawon, sarwa keneh gitu. Lagi head ora, apalagi nipas gitu, nyusui ya belih ya, tapi ora puasa. Lah wong lanang apa nyusui gitu, apa nipas head gitu, wong lanang gitu loh. Alasannya apa? Ora sahur bengi gitu. Kadar puasa ya, 14 jam wis tua, isin karo bocah, karo anak-anak, apalagi udah punya cucu, isin dong, malu sama cucunya, kayak ndak puasa, iya kakek lupa sahur. Lah saya juga suka apa lupa sahur, tapi puasa kek, ya kamu masih muda, kakek udah tua gitu. Pakai macam-macam. Bagaimana kalau 50-50? Setengah tahun puasa, setengah tahun orang. Wallahu a'lam bis. Itu malahnya, ayo kita bina keimanan kita, kita bina ketakwaan kita dengan banyak hadir majelis ta'lim. Acara yang seperti ini penting, tapi ini adalah information. Ini adalah sekedar untuk menggugah semangat kita. Tapi thalabul ilmi yang tadi dibahas dalam sambutan Ustadz kita, itu yang paling penting. Penguasaan. Bagaimana apa yang kita kerjakan dalam 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali,
itu ilmu yang harus kita cari. Itu mulanya bicara tentang schedule, bicara tentang jadwal, bicara tentang kehidupan yang teratur. Tidak ada ajaran yang sempurna, sesempurna daripada ajaran Islam. Oleh karena itu silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mampu baca bahasa Arab, beli kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali. Yang tidak mampu, beli terjemahannya. Karena apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah itu luar biasa, memberikan pengetahuan kepada kita tentang apa yang harus kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali, begitu sampai ajal menjemput kita. Wa fil akhir, saya kembali ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Bersyukur saya kepada para bapak, para ibu sekalian, khususnya kepada warga desa daripada Marga Mukti yang kemudian mau menggantikan ya Al Habib Umar bin Ahmad Al Mutahhar, ya, cucu daripada pengarang lagu 17 Agustus tahun 45. Itu yang ngarang Al Habib Hussein Mutahhar, ya. Habib Umar Mutahhar itu cicitnya, ngarang lagu Hening juga, ya. Banyak itu kontribusi para habaib yang kemudian memberikan warna perjuangan kepada negeri ini. Jadi jangan kemudian, bukan saja soal ahlul bait keturunan Nabi, bukan. Habaib itu ikut berjuang. Bahkan maaf, banyak di antara mereka yang menyembunyikan status marganya. Anda kalau masuk ke Tegal, di Tegal itu ada jalan yang cukup besar terkenal, namanya Jalan Kolonel Sudibyo. Kolonel Sudibyo itu namanya Muhammad Barakbah gitu. Artinya apa? Banyak veteran-veteran, pejuang-pejuang, bahkan sampai yang merdeka, bahkan yang belum merdeka, bahkan ditengarai Pangeran Diponegoro itu juga marganya Asegaf. Tapi mereka nggak mau kemudian menonjolkan itu, karena nanti tadi menimbulkan sukuisme gitu loh. Jadi banyak, tapi maaf, yang dianggap orang asing sekarang ini mana pahlawannya, ya? Cheng Ho itu juga, kalau Anda membaca majalah Al-Kisah, tahu edisi yang keberapa, di sana juga diulas. Kebetulan pamretnya itu kawan saya, namanya Ali bin Yahya. Saya malah nggak setuju. Jangan kalian ulas, jangan kalian bedah, jangan kalian bongkar siapa Muhammad Cheng Ho itu. Ya, Wong Fei Wung, ya. Itu semua dari daratan Cina. Itu semua mengalir kepada mereka damun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena silent, ya, karena nanti timbul orang, akhirnya tadi kesukuannya muncul, ada yang pro, ada yang kontra. Oleh karena itu dibiarkan begitu saja. Artinya banyak. Cuma kalau masalah lagu kan tadi nggak bisa, karena sering dikumandangkan di setiap acara 17 Agustus. Pasti siapa pengarangnya, ada FX ini, ada, termasuk salah satunya adalah Al Habib Hussein Mutahhar, ya, abah dari kakeknya Al Habib Umar bin Ahmad Mutahhar, yang sedianya mau ngisi pada siang hari ini, tapi karena gangguan kesehatan, sama sebetulnya saya juga diabetes, ya. Gula saya itu kadang paling rendah 300, kadang 400, kadang 500. Itu mulanya pakai kaos kaki. Ini kaos kaki bukan saya luka, ini kaos kaki herbal gitu loh. Karena semutan terus. Dengan pakai kaos kaki herbal agak lumayan. Kebasnya itu berkurang. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, sekali lagi syukran, jazakumullah ahsanal jaza atas kemuliaan, kehormatan yang diberikan kepada saya dari warga Marga Bakti, dan semoga tidak mengecewakan.
kalaupun mengecewakan ya maklumlah, saya ini badal gitu, naib ya, bukan orang yang sesungguhnya apa kalian rencanakan, sekedar menggantikan, kalaupun tidak 100%, barangkali 50% bisa saya gantikan peran daripada Al Habib Omar Al Mutahhar. Hadza minni alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.